Kisah dimulai dengan Nonayan, seorang wanita yang baru saja menyelesaikan sesi olahraga dengan seorang pria yang ternyata adalah bosnya, yaitu Tuan Hunter. Nonayan bekerja sebagai sekretaris pribadi Tuan Hunter, tetapi mereka juga menjalin hubungan rahasia. Seringkali mereka berdua melakukan olahraga bersama tanpa sepengetahuan istri dari Tuan Hunter. Saat itu Nonayan tengah diliputi kegelisahan setelah kehilangan handphone yang diberikan oleh Tuan Hunter. Rasa cemas memenuhi dirinya karena ada potensi seseorang menemukan video futsal yang mereka mainkan bersama di dalam handphone tersebut. Ia takut rahasia hubungan terlarang mereka akan terbongkar dan konsekuensinya akan menjadi bencana bagi mereka berdua. Pikiran yang penuh kekhawatiran menyelimuti mereka. Mereka berusaha mencari solusi untuk mengatasi masalah ini sebelum terlambat agar rahasia mereka tetap tersembunyi. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Yevan tengah asik membersihkan diri. Beberapa saat kemudian, ia terkejut saat mendengar panggilan telepon berdering di saku celananya. Ternyata Yevanlah yang tidak sengaja menemukan handphone milik Nonayan. Saat itu, Nonayan sendiri yang menelpon Yevan, berharap agar pemuda tersebut bersedia mengembalikan handphone miliknya. Yevan sebagai pria yang jujur dengan tegas mengatakan bahwa ia akan segera mengembalikan handphone tersebut. Ia meminta Nonayan untuk memberikan alamat yang harus ia tuju agar dapat mengembalikan handphone tersebut dengan segera. Dengan kejujuran dan niat baiknya, Yevan siap bergegas untuk mengembalikan handphone yang tak sengaja ia temukan. Setibanya di alamat yang diberikan, Yevan tak menemui kejanggalan karena Nonayan sendiri yang membuka pintu. Senyuman terukir di wajah Nonayan saat ia melihat kedatangan Yevan. Tanpa basa-basi, Nonayan dengan ramah mempersilahkan Yevan untuk masuk ke dalam rumah. Yevan melangkah masuk dengan hati penuh kehangatan, merasakan kebaikan dan keramahan Nonayan saat menjamu dirinya di dalam rumah tersebut. 你忘了那天晚上奥迪A6后备箱里。这么说，我不仅仅要感谢你。 Dengan cepat Yevan memberikan handphone tersebut kepada Nonayan. Nonayan merasa terbantu oleh kejujuran dan kebaikan Yevan. Dalam ungkapnya, ia menyatakan rasa terima kasih dengan menawarkan imbalan kepada Yevan. Nonayan mengajak Yevan untuk bermain futsal bersamanya sebagai bentuk apresiasi atas bantuannya. Yevan tersenyum bahagia menerima tawaran tersebut, merasa senang bahwa perbuatannya yang jujur telah membuat Nonayan merasa terbantu dan menghargainya. Dalam momen itu, kejujuran dan keramahan menjadi perekat yang mengikat hubungan mereka, membawa harapan akan petualangan baru yang menyenangkan di atas lapangan futsal. Setelah selesai bermain futsal, tiba-tiba handphone milik Nonayan yang ditemukan oleh Yevan berdering, dan dengan sigap ia mengangkat telepon tersebut. Dalam telepon itu, si penelpon berkata akan memberikan sejumlah uang dan mengatur pertemuan di suatu tempat. Namun tanpa diduga, Yevan justru memilih untuk melarikan diri dengan membawa handphone tersebut kembali. Tindakan ini membuat Nonayan merasa terkecoh dan marah karena merasa telah ditipu. Nonayan segera menghubungi Tuan Hunter dan memberitahunya bahwa handphone yang mereka cari telah dibawa kabur oleh orang yang menemukan sebelumnya. Rasa kekecewaan dan kehilangan menguasai hati Nonayan. Tuan Hunter yang saat itu merasa khawatir kalau video bermain futsalnya diketahui oleh istrinya, dia pun langsung menyuruh Nonayan untuk segera datang ke kantor guna membahas masalah tersebut. Tuan Hunter terlihat dalam kepanikan yang mendalam saat menyadari bahwa semua harta yang dimilikinya dan perusahaan yang ia pimpin sekarang sebenarnya adalah milik istrinya. Dalam keputusasaan, ia memberikan sebuah koper uang kepada Nonayan dengan harapan dapat menyewa seseorang untuk menemukan keberadaan Yevan dan mendapatkan kembali handphone tersebut. Kesadaran akan bahaya yang mengintai dan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kehilangan tersebut membuat Tuan Hunter mencari segala cara untuk memulihkan barang berharga tersebut. Dalam suasana tegang dan penuh ketidakpastian, Nonayan menerima tanggung jawab tersebut, siap untuk melangkah dalam misi yang diberikan demi menjaga keamanan dan stabilitas dalam kehidupan Tuan Hunter dan dirinya sendiri.
Dalam kejutan yang tak terduga, istri Tuan Hunter tiba-tiba muncul dan dengan tegas mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui tentang perselingkuhan antara Nonayan dan suaminya. Dengan suara yang dingin, istri Tuan Hunter menawarkan sejumlah uang yang besar kepada Nonayan dengan satu syarat, yaitu mengundurkan diri dari pekerjaannya dan meninggalkan kehidupan suaminya. Penawaran tersebut menciptakan dilema yang berat bagi Nonayan karena ia dihadapkan pada pilihan antara kekayaan materi yang melimpah dan meninggalkan belahan hatinya, atau mempertahankan cinta terlarang yang mereka miliki meski harus menghadapi konsekuensi yang tidak pasti. Saat dalam perjalanan, tanpa diduga Nonayan dan istri Tuan Hunter tiba-tiba dihadang oleh sekelompok penjahat yang berencana menculik istri Tuan Hunter karena mengetahui kekayaannya. Ketegangan pun melanda situasi tersebut, di mana ancaman terhadap keselamatan mereka menjadi nyata. Nonayan dan istri Tuan Hunter harus berjuang melawan ketakutan dan mencari cara untuk melindungi diri mereka. Di sisi lain, Yevan terlihat menunggu kedatangan penelpon misterius yang berjanji akan memberinya uang. Namun ketika telepon akhirnya berdering, Yevan mendapatkan panggilan dari para penculik yang memberitahunya bahwa mereka telah menyandra Nonayan. Tepat pada saat itu, handphone yang berisi bukti penting tersebut dicopet oleh seseorang tak dikenal. Kehilangan tersebut memperburuk situasi yang sulit bagi Yevan, meninggalkannya dalam kebingungan dan ketidakpastian. Tanpa bukti dan tanpa petunjuk yang jelas, Yevan merasa terjebak dalam situasi yang semakin kompleks dan berbahaya. Sementara kehidupan Nonayan terancam oleh tindakan jahat para penculik. Setelah mengetahui bahwa Nonayan telah diculik, Yevan memutuskan untuk mengambil resiko dan berusaha untuk membebaskannya. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk mendatangi markas para penculik dengan hanya mengandalkan sebuah pistol mainan yang dimilikinya. Dengan cerdik, Yevan berhasil memperdaya para penculik dan menakut-nakuti mereka dengan pistol mainan tersebut dalam upaya untuk menyelamatkan Nonayan dan istri Tuan Hunter. Singkat cerita, setelah berhasil menyelamatkan hidup Nonayan, Yevan akhirnya berhasil mendapatkan hatinya. Momen penyelamatan itu menguatkan ikatan mereka, dan kini mereka dapat menjalani hubungan yang mereka dambakan. Namun nasib Tuan Hunter justru terbalik. Ia mengalami kegilaan dan keputusasaan setelah kehilangan segalanya dan diusir oleh istrinya akibat pengkhianatan yang dilakukannya. Kejadian itu menjadi pelajaran berat bagi Tuan Hunter tentang konsekuensi tragis dari kesalahan dan pengkhianatan dalam hubungan, dan film pun selesai.